Di tengah gemerlap sepak bola modern yang dipenuhi selebriti, sponsor, dan sorotan kamera, ada satu pemain yang justru membenci semua itu. Dia tidak suka mencari perhatian. Dia tidak suka wawancara. Bahkan setelah memenangkan segalanya, dia lebih memilih pulang ke rumah daripada merayakannya di depan media. Namun anehnya, banyak legenda sepak bola dunia menganggapnya sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Inilah kisah Paul Scholes, sang jenius pendiam dari Manchester yang mengubah sepak bola dengan caranya sendiri. Paul Scholes lahir pada 16 November tahun 1974 di Salford, Inggris. Dibesarkan di kota Manchester, Paul Scholes sejak kecil dia sangat menyukai olahraga. Dia bukan anak yang paling cepat, paling tinggi, atau paling kuat. Scholes datang melalui Akademi Manchester United sebagai salah satu Fergie Fledglings, sekelompok pemain yang direkrut oleh klub di bawah manajemen Alex Ferguson. Di sana, ia menjadi bagian dari generasi emas yang kemudian dikenal sebagai Class of 92, bersama pemain muda berbakat seperti David Beckham, Ryan Giggs, Gary Neville, dan Nicky Butt. Scholes bermimpi suatu hari bermain di tim utama. Namun saat itu, tidak ada yang benar-benar menyangka bahwa anak berambut merah pemalu ini akan menjadi salah satu pemain terbaik dalam sejarah klub. Tahun 1994 menjadi titik balik. Scholes akhirnya mendapat kesempatan tampil untuk tim utama Manchester United dan debutnya langsung luar biasa. Menghadapi Port Vale di ajang Piala Liga, ia tampil gemilang dengan mencetak 2 gol untuk memastikan kemenangan 2-1 bagi Setan Merah. Pelatih legendaris Sir Alex Ferguson segera menyadari bahwa ia memiliki pemain yang sangat spesial. Bukan pemain yang mengandalkan kecepatan, bukan pemain yang mengandalkan fisik, tetapi pemain yang selalu tahu apa yang harus dilakukan sebelum bola datang. Kemampuan membaca permainan Scholes berada beberapa langkah di depan pemain lain. Memasuki akhir 1990-an, ia menjadi bagian penting dari Manchester United. Scholes tampil luar biasa sepanjang musim. Namun, ada satu momen yang sangat menyakitkan. Di semifinal Liga Champions melawan Juventus, ia menerima kartu kuning yang membuatnya harus absen di final. Bayangkan, setelah berjuang sepanjang musim, ia terpaksa menyaksikan final dari tribun. Meski begitu, Manchester United berhasil melakukan comeback dramatis melawan Bayern Munich dan meraih treble bersejarah. Scholes memang tidak bermain di final, tetapi kontribusinya sepanjang perjalanan menuju gelar itu tidak pernah dilupakan. Seiring berjalannya waktu, Scholes berkembang menjadi salah satu gelandang paling lengkap di dunia. Ia memiliki visi luar biasa, umpan yang akurat, kontrol bola sempurna, dan tendangan jarak jauh yang mematikan. Gol-gol spektakulernya mulai menjadi ciri khas. Salah satu yang paling dikenang adalah gol roketnya ke gawang Barcelona pada semifinal Liga Champions 2008. Gol itu mengantarkan Manchester United ke final dan akhirnya meraih gelar Liga Champions untuk kedua kalinya. Ada satu hal yang membuat Scholes berbeda. Legenda seperti Zinedine Zidane pernah menyebut Scholes sebagai gelandang yang hampir sempurna. Sementara Xavi Hernandez mengaku belajar banyak dari permainan Scholes. Bahkan, banyak pemain top dunia mengatakan bahwa jika mereka bisa memilih satu rekan setim impian, nama Paul Scholes akan masuk dalam daftar teratas. Ironisnya, Scholes sendiri hampir tidak pernah membicarakan dirinya. Ia membiarkan permainannya yang berbicara. Pada tahun 2011, Scholes memutuskan pensiun. Para penggemar mengira kisahnya telah selesai. Setelah gantung sepatu di akhir musim tersebut, ia sempat beralih profesi menjadi staf kepelatihan di Manchester United.
Namun, sepak bola selalu punya cerita unik. Musim berikutnya, Manchester United mengalami krisis di lini tengah. Dan secara mengejutkan, Scholes kembali dari pensiun pada Januari tahun 2012. Para pemain Manchester United baru tahu Scholes kembali bermain saat mereka sudah berada di dalam ruang ganti sebelum pertandingan melawan Manchester City. Karena kembalinya bersifat rahasia, Scholes tidak bisa meminta sepatu dari sponsor utamanya. Ia terpaksa pergi ke toko olahraga lokal dekat rumahnya untuk membeli sepasang sepatu murah seharga 50 sterlin demi bisa bertanding. Tidak banyak pemain yang mampu kembali ke level tertinggi setelah pensiun, tetapi Scholes melakukannya dengan mudah. Pada tahun 2013, Scholes akhirnya menutup karier profesionalnya untuk selamanya. Lebih dari 700 pertandingan untuk Manchester United, 11 gelar Liga Inggris, 2 gelar Liga Champions, dan puluhan trofi lainnya. Ia menjadi salah satu pemain tersukses dalam sejarah sepak bola Inggris. Di era ketika banyak pemain mengejar ketenaran, Paul Scholes memilih jalan yang berbeda. Ia tidak mencari sorotan. Ia tidak mengejar popularitas. Ia hanya fokus pada satu hal, menjadi pemain sepak bola terbaik yang ia bisa. Dan justru karena itulah dunia menghormatinya. Karena terkadang legenda terbesar adalah mereka yang membiarkan aksinya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jika menurut kalian, Paul Scholes adalah salah satu gelandang terbaik sepanjang masa, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk kisah legenda sepak bola lainnya.